bersama komunitas BK akan edukasi ke sekolahan SMA. Nanti kita juga akan menyimulasikan cara saya merescue ular yang aman dan tidak menyentuh ular sama sekali. Nanti saya akan praktekkan di depan. Ikuti terus Mas Channel. Seperti apa keseruan kita hari ini? Yuk tonton videonya. Ular. Ular merupakan salah satu reptilia yang paling sukses berkembang biak di dunia. Mereka dapat ditemukan di semua tipe habitat, seperti hutan, persawahan, perkebunan, rawa-rawa, danau, laut, dan juga di pemukiman manusia. Sering terjadi juga ular masuk ke dalam rumah, baik tersesat ataupun mencari mangsa berupa tikus ataupun cicak. Sejatinya ular tidak takut sama garam. Jadi menaburkan garam di setiap ruangan bukanlah cara untuk mengusir ular. Bau wangi yang menyengat. Yap, ular paling tidak suka sama bau wewangian yang menyengat, seperti kamfer atau kapur wangi dan pengharum ruangan lainnya. Jadi, jaga kebersihan rumah dan kurangilah barang-barang yang tidak terpakai, sehingga tidak menjadi tumpukan-tumpukan yang bisa saja menjadi persembunyian ular. Karena ular menyukai tempat-tempat yang lembab. Bisa saja ular menunggu mangsanya di tempat yang lembab seperti tikus. Merescue ular. Ya, itulah salah satu kegiatan dari komunitas kami untuk menyelamatkan ular yang tersesat masuk ke dalam rumah warga. Dengan cara aman, kami simulasikan kepada mereka. Di sini ada dua cara yang akan saya simulasikan kepada mereka. Cara yang pertama saya gunakan untuk menyelamatkan ular-ular kecil. Dengan menggunakan ember ataupun barang lainnya yang sejenis, saya bisa menangkap ular tanpa menyentuh ular sama sekali. Dengan kertas kardus ataupun papan yang rata, saya gunakan untuk penutupnya. Di sini saya menggunakan box kotak dan kertas karton sebagai penutupnya. Langkah pertama yang akan saya lakukan ketika saya merescue ular menggunakan cara ini, saya harus memastikan ular tersebut dalam keadaan tenang, agar si ular tidak menyerang saya ketika saya merescuenya. Setelah ular dalam keadaan tenang, lalu saya menutupnya menggunakan box tersebut. Lalu saya tutup bagian bawahnya menggunakan kertas tebal. Setelah tertutup semua, saya membalikan posisi box tersebut agar saya mudah membawanya ke kebun untuk melepaskannya kembali. Cara tersebut dapat mengurangi resiko gigitan ular ketika kita merescue ular. Jadi, cara ini cara paling efektif untuk merescue ular-ular kecil. Nah, sekarang saya akan menyimulasikan cara yang kedua. Cara yang kedua, saya menggunakan tali rafia dan tongkat. Tongkat bisa menggunakan galah ataupun kayu lainnya. Bisa saja menggunakan sapu. Saya membuatnya menjadi tongkat jerat. Karena tongkat jerat bisa menjaga jarak antara saya dengan ular tersebut. Cara yang kedua ini sangat efektif untuk merescue ular-ular besar ataupun ular berbisa. Jadi cara yang kedua ini cara yang paling aman yang biasa saya gunakan untuk merescue ular-ular berbisa.
cara melepaskannya pun mudah. Kita tinggal kendorin pegangan talinya. Lalu ular akan terlepas dengan sendirinya, karena ini sistem jerat tarik. Dengan dua cara inilah yang biasa saya lakukan ketika saya merescue ular yang masuk ke dalam rumah. Jadi kedua cara ini bisa teman-teman praktekkan di rumah ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah. Jadi dua cara tersebutlah yang biasa digunakan oleh komunitas kami ketika merescue ular yang masuk ke dalam rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.